Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto 31 Mei 2022 bersama saya Romparjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sejenak mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil suci Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan Elisabet mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Pada saat kunjungan itu, Elisabet yang dipenuhi dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Kita sedang berada dalam hari-hari doa memohon kedatangan Roh Kudus. Elisabet adalah pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Saat dibaptis, kita pun juga telah mendapatkan karunia Roh Kudus itu. Roh Kudus yang sama dikuatkan saat kita menerima sakramen krisma atau penguatan. Roh Kudus yang kita terima adalah sama dengan Roh Kudus yang dulu diterima oleh Santa Elisabet. Dengan karunia itu, Elisabet mampu menangkap dan menunjukkan berkat Tuhan yang diterima Maria. Dialah wanita terberkati dan pantas berbahagia karenanya. Bahkan berkat itu juga mengalir dari pribadi Yesus yang dikandung oleh Maria. Kita pun telah menerima Roh Kudus, harusnya dalam hidup sehari-hari, dalam perjumpaan dengan sesama, kita pun dapat menangkap berkat dan menunjukkan berkat itu bagi sesama kita. Seharusnya kita mampu menangkap hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan secara khusus kepada sesama kita. Mari kita belajar ke sana. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, semoga berkat karunia Roh Kudus
kami mampu menangkap hal-hal yang baik yang ada dan yang sedang berkembang dalam diri sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam mendoan.